Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hati-hati. Mereka adalah orang-orang Tuja. Maksud Kakang? Mereka adalah orang-orang hukuman mati yang menjadi paciduman negara. Biasanya mereka diperintahkan untuk membunuh para pejabat yang menyeleweng. Kenapa mereka hendak membunuh kita? Pasti ada orang dalam yang memanfaatkannya. Hati-hati bayi di perutnya. Betul, Kakang. Sudah ambil tuah. Bibi. Bibi Sampi. Kau tidak apa-apa, Wuni. Dia pasti menuntut balas atas kematian Paman Bacil, Wuni. Bukankah justru Kakang yang membela Paman Bacil selama ini? Untuk apa aku punya orang kepercayaan kalau membereskan satu orang saja tidak mampu, Eden? Saat ini Kamandano pasti menertawakan aku. Orang-orangku tidak ada yang becus. Hah. Jangan salahkan mereka, Ramapati. Mereka memang bukan tandingan Kamandano. Aku memang sedang menunggumu, Nyai. Karena hanya kau yang mampu menaklukkan Kamandano. Aku tidak mungkin bertanding dengan Kamandano. Kau tahu, dia kesatria momonganku. Apa artinya mengorbankan seorang momongan, Nyai? Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Aku selalu memenuhi permintaanmu, Ramapati. Tapi tidak untuk yang satu ini. Mintalah bantuan pada orang lain. Tapi hanya kau yang bisa, Nyai. Ayolah, Nyai. Aku mohon. Selama ini aku tutup mulut tentang siapa sebenarnya dirimu.
Karena aku menghargaimu. Kalau sampai isi keraton ini tahu bahwa kau selir Kakang Sora, pengkhianat kerajaan, kau pasti tahu akibatnya. Juga putramu yang telah jadi Rakyan Tumenggung di Doho. Kau harus ingat itu. Kau mengancamku, Ramapati. Aku hanya mohon pengertianmu, Nyai. Aku memang berhutang budi padamu. Aku tak pernah lupa. Tapi kalau kau penuhi permintaanku yang satu ini, maka semua hutang budimu terlunasi. dengan mengorbankan Kamandanu. Aku tahu kau membenci Kamandanu. Karena Gusti Prabu lebih percaya Kamandanu daripada dirimu. Itu persoalannya. Dan kau selalu membelanya. Aku datang justru untuk menolongmu, Ramapati. Aku bisa membuatmu kembali menjadi kepercayaan Gusti Prabu. Aku akan meracuni Gusti Prabu. Dan kau yang menyembuhkannya. Apa maksudmu? Aku akan memberimu obat penawarnya. Hah? Kau pasti setuju, Ramapati. Kau memang cepat mengerti maksudku, Nyai. Kau tukar nyawa Kamandanu dengan kepercayaan Gusti Prabu. Aku hanya tidak mau ada korban. Dan untuk rencanaku ini, aku tidak mau ada pihak lain yang terlibat. Ini semua gara-gara Kamandanu, Kakak. Nampaknya bayimu amat sehat. Siapa kau? Oh, Nyai. Terima kasih, Nyai, telah menolong saya malam itu. Sudah 1 purnama penuh aku mengamati kamu. Tapi jenazah itu belum juga kau kuburkan. Bukankah dia akan makin menderita di alam baka? Saya berjanji akan membawa kepala Kamandanu sebelum menguburkannya. Kamandanu? Kalau kau benar-benar ingin membunuhnya, aku bisa membantumu. Oh. Tapi kau harus memenuhi 2 persyaratanku. Apa, Nyai? Sebutkan. Pertama, kau harus menyerahkan bayimu padaku. Oh. Kedua, kau pernah bilang kau kenal dengan Resi Wisambudi. Sekarang dia sedang mengobati teman saya, Nyai. Bagus. Kalau begitu, lebih mudah kau menyuri bubuk racun Himalayanya. Aku membutuhkannya. Aku menunggumu di Gapura Selatan saat purnama nanti, Sambi. Jangan lupa, racun dan obat penawarnya. Berhenti! Serahkan obat penawar racun itu kepada kami, Nyai. Rupanya anjing-anjing Ramapati yang mencegatku. Dan ini perintahnya, sekaligus mengantarmu ke alam baka.
Kau keterlaluan, Ramapati. Aku harus membuat perhitungan denganmu. Paman. Ada apa, Panji? Panji kangen sama ibu, Paman. Panji mau ke makam ibu. Paman masih banyak tugas, Panji. Paman harus menyelamatkan Gusti Prabu dari racun orang jahat. Kalau tugas Paman sudah selesai, kita segera berangkat ke Kurawan. Tunggu nih. Jaga Panji. Ya. Maaf, Paman. Ada orang yang menyelinap kemari. Aku tidak mengerti maksudmu. Atau kau sudah mencurigaiku menyembunyikan seseorang? Bukan itu, Paman. Tapi izinkanlah saya untuk berkeliling, memeriksa sejenak. Kau sudah menuduhku, Kamandano. Kau kira aku siapa? Hah? Kau lupa pada kedudukanmu. Saya bertindak demi kepentingan Sang Prabu. Paman tahu itu? Atau kau mulai memata-mataiku? Siapa yang menyuruhmu? Dari tadi aku di sini. Dan tak seorang pun yang melintas. Tapi kau mengatakan ada penyelinap. Apa aku percaya kau tak punya maksud-maksud tertentu? Kau jangan ngelunjak, Kamandano. Kalau tak ingat pada akarmu, sebentar lagi kau roboh. Kau rapuh. Baik. Saya akan pergi mencarinya ke tempat lain. Kalau memang ada yang datang, ingin menemuiku, turunlah. Aku bersedia berbicara. Aku akan melindungimu. Eyang, Kenapa kau belum tidur, Kanca? saya ingin menolong Gusti Prabu, Eyang. Dari mana kau tahu? Saya dengar Gusti Prabu terkena racun yang sangat ampuh. Saya punya saudara angkat yang punya obat penawar segala racun, Eyang. Rupanya kau sudah tahu persoalanku. Sudah mengerti apa yang kupikirkan. Siapa nama saudaramu itu? Mesin, Eyang. Mesin. Mesin. Orang itu menghilang, Wuni. Kita harus segera berangkat ke Bukit Penampihan. Tapi Panji Kakang, dia pergi dan belum pulang. Dia benar-benar rindu pada ibunya. Anak itu betul-betul berani. Dia pasti ke Kurawan. Kita terpaksa harus menyusulnya, Kakang. Saya akan siapkan perbekalan. Ini, Kakang. Iya. Aku kenal seorang yang bisa mendatangkan roh di kerajaan ini. Hah? Mendatangkan roh? Ya, kita datangkan roh ibumu. Kalau sudah datang, aku bisa bicara dengan ibuku? Ya bisa.
Tapi sebenarnya untuk apa kau ingin ketemu ibumu? Karena kalau tidak ada urusan yang penting, kasihan jauh-jauh ibumu datang. Aku ingin menanyakan soal Romoku. Aku ingin tahu Romoku masih hidup atau sudah mati. Sudah lama aku tidak ketemu Romoku. Bagaimana ibumu bisa tahu soal Romomu? Kalau Romoku sudah mati, pasti dia bertemu dengan ibuku. Dan aku ingin menanyakan siapa pembunuhnya. Aku harus balas dendam, Tanca. Aku bisa membantumu, Panji. Eyang. Aku bisa memanggil roh ibumu. Hah? Jadi Eyang juga bisa? Agar kau lebih mudah membunuhnya, berikan minuman ini pada pamanmu. Selamat tinggal, Panji. Ibu. Ayo. Paman. Panji? Balaskan dendam ibumu dan Romomu, nak. Balaskan dendam ibumu dan Romomu, nak. Panji. Ada apa, Panji? Maafkan Panji, Paman. Kemana saja kau, Panji? Panji dari Sumber, Bi. Bibi dan Paman hampir saja mencarimu ke Kurawan. Hati-hati di rumah, Panji. Paman dan Bibi akan pergi ke Bukit Penampian. Ya, Paman. Jangan pergi jauh-jauh, Panji. Kabarnya, keberangkatan Gusti Kamandanu dan Sakawuni ke Bukit Panampian untuk mencari Tunjung Biru, Gusti. Ahli obat terkenal itu. Kamandanu dan Sakawuni takkan pernah kembali ke keraton. Sekarang tinggal urusan Tunjung Biru. Biar kami yang mengurusnya, Gusti. Kau jangan coba-coba, Wadeng. Ini urusan besar, urusan negara. Tunjung Biru punya ilmu yang tinggi. Kau pikir kau mampu mengalahkannya? Kirim Pajideman Kakek Angin ke sana. Kirim Pajideman Kakek Angin ke sana. Aku melihat kelakuan Panji semalam. Agak aneh, Kakang. Tidak biasanya dia memberikan bekal air minum padamu. Oh, itu. Barangkali itu hanya permintaan maafnya saja. Mungkin dia pergi tadi malam tidak pamit padamu, Wuni.
Kak Mesin. Tanja. Cepat, serahkan obat penawar racun itu, Mesin. Aku tidak mengenalmu. Dan aku bukan Mesin. Akan kubuktikan kau, Mesin. Bekas pukulan Aji Tapak Wisaku di bahu kirimu pasti masih ada. Kalau kau tidak menyerahkan obat penawar racun itu, Aji Tapak Wisaku akan merebus jantungmu. Aku sudah meninggalkan keduniawian. Kenapa kau masih mengejarku? Aku hanya butuh obat penawar racun itu, Mesin. Sudah berkali-kali kau katakan itu. Tapi aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Rupanya kau berlagak bodoh, Mesin. Dan mau main-main denganku. Hanya tabib Wong yang bisa menyembuhkannya. Kalau memang Sang Prabu terkena racun ini. Tapi sayang, beliau telah tiada. Kakak. Tabib Wong mempunyai salah seorang murid. Namanya Nyai Paricara. Tapi ibu tidak tahu di mana dia sekarang. Aku bersedia membantumu, Tanja. Karena aku memang ingin mengabdi pada kemanusiaan. Dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Paman Wong, aku sudah bertekad untuk meninggalkan duniaku yang dulu. Dan aku telah mengganti namaku dengan Nyai Paricara. Aku ikut kalau begitu. Jalan hidup manusia berbeda. Satu sama lainnya, Tanja. Jalanmu masih panjang. Suatu ketika kelak, kau akan mengambil keputusan yang sesuai dengan hati nuranimu. Tapi aku merasa bahagia dekatmu, Kak Mei. Panggil aku Nyai Paricara. Oh, ya Nyai Paricara.
Cobalah kau pelajari ilmu serap sewu penampihan. Ilmu ini sudah 7 turunan tidak dipergunakan. Sebagian orang menganggapnya sudah lenyap. Tapi barangkali bisa berguna untuk menyerap racun itu. Kamandanu bisa selamat dari racunmu. Sebagai ketua Padepokan Kaki Angin, aku sendiri yang akan membunuh Kamandanu. Tidak hanya Kamandanu, Birawa. Aku mau semua yang ingin menyembuhkan Gusti Prabu, kau bereskan. Ini sudah rencanaku. Ada atau tidak obat penawar racun itu, Gusti Prabu harus kusingkirkan. Sudah waktunya omonganku Jaya Negara naik takhta menggantikan romonya. Dan aku harus menjadi otak yang mengatur kerajaan ini. Bagaimana dengan janjimu dengan Gusti Raden?